Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Fajri Fatahillah dengan NIM 400403256300057. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan untuk program berbasis C++. Nah, untuk video sekarang ini kita memasuki level 1 dan level 2. Yang mana di level 1 itu kita punya beberapa logika dan algoritma diantaranya yang pertama adalah tipe data, variabel, dan konstanta, lalu ada array, ada vektor, lalu ada input pengguna, dan yang terakhir kita akan melakukan suatu latihan membuat program sederhana berbasis dari algoritma yang sebelumnya sudah saya sebutkan untuk level 1. Lalu untuk level 2 sendiri kita juga akan melakukan latihan yang sama namun dengan algoritma yang berbeda, yaitu ada pertama fungsi, parameter, return, scope variabel lokal dan global, komentar single line dan multi line, dan using namespace std serta alternatif penggunaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Oke, yang pertama di sini adalah variabel. Untuk pengertiannya sendiri, variabel adalah wadah penyimpanan data dalam program. Variabel memiliki yang pertama nama untuk identitas, tipe data, menentukan jenis nilai yang disimpan, dan nilai, yaitu data yang disimpan itu sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri variabel. Satu, nilainya tidak dapat berubah selama program berjalan, lalu harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Berikut adalah contoh deklarasi variabel. Seperti ini adalah kita mendeklarasikan variabel untuk tipe data int atau angka bulat, yaitu dan kita menamai umur untuk nama variabelnya, lalu kita mendeklarasikan variabel angka yang memiliki koma dengan nama variabel berat. Begitupun dengan yang ketiga, kita mendeklarasikan variabel karakter dengan nama huruf. Lanjut, ini ada inisialisasi variabel, yaitu memberi nilai awal. Yang di sini dari variabel tadi kita beri nilai awal 18. Lalu dari variabel berat kita beri nilai 55,3 karena ini merupakan tipe data float atau koma-koma. Lalu kita ada tipe data char atau karakter atau bisa disebut kalimat. Selanjutnya ada aturan penamaan variabel. Yang pertama, tidak boleh diawali angka, tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh huruf, hanya boleh huruf, angka, dan underscore, dan peka terhadap huruf besar kecil. Di sini ada contoh benarnya seperti ini, total nilai, usia, data mahasiswa. Lalu di sini ada contoh salah, yaitu 2 angka, nama siswa. Selanjutnya, tipe data dalam C. Tipe data menunjukkan jenis nilai yang disimpan serta seberapa besar memori yang digunakan. Berikut ada tabel kecil untuk menunjukkan ukuran dari masing-masing tipe data. Di sini ada tipe data integer dengan ukuran 4 byte, lalu tipe data short dengan ukuran 2 byte, dan tipe data long dengan ukuran 4 atau 8 byte. Contoh di sini ada ini ada variabel dengan tipe integer dengan nama usia dan dengan nilai 19. Selanjutnya ada floating point. Ini desimal atau koma. Ini untuk ukurannya untuk float ada 4 byte dan untuk global 8 byte. Seperti di sini contohnya untuk global, yaitu variabel float yang memiliki nilai di belakang koma lebih banyak, yaitu untuk global dengan nilai dengan nama pi dan dengan nilai yaitu nilai pi itu sendiri. Selanjutnya ada tipe data karakter. Ya, ini untuk menuliskan kalimat dan lain-lain. Lalu ada tipe data boolean yang menyimpan nilai logika true atau false. Selanjutnya ada tipe data string atau teks. Nah, di sini string ini bukan tipe data dasar tetapi dari library atau string. Seperti sini untuk menuliskannya dalam program kita perlu menginclude library string itu sendiri, yaitu kita tulis include lalu dalam kurung string, lalu kita tulis variabelnya dengan Fajri. Lanjut, tipe data lainnya yaitu ada unsigned integer, hanya bilangan positif, lalu ada long yaitu untuk angka yang sangat besar, dan auto untuk komputer menentukan tipe otomatis. Contoh seperti di sini, auto angka sama dengan 10. Ya, maka ini otomatis akan menjadi integer karena tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah nilai yang tidak dapat berubah setelah dideklarasikan.
Kegunaannya yang pertama menjaga nilai penting, misal nilai maksimum dan lain-lain. Yang kedua membuat program lebih aman. Yang ketiga menghindari perubahan tidak sengaja. Seperti ini bisa dilihat untuk deklarasi konstanta. Kita bisa mendeklarasikan konstanta bertipe float maupun integer. Lalu kita beri nama untuk konstantanya, lalu kita masukkan nilainya hampir mirip seperti variabel, cuman kita menambahkan const di awal. Lanjut kita menggunakan define sama ini merupakan variabel ini merupakan alternatif penulisan untuk konstanta. Jika yang pertama kita menggunakan konstanta, lalu yang kedua kita menggunakan define. Dengan define kita bisa menulis seperti ini, kita bisa menulis pagar define pi 3.14 seperti ini ya. Untuk perbedaannya sendiri bisa dilihat untuk const itu sendiri yaitu mengecek tipe data dan dicek oleh compiler saat compile dan lebih aman serta modern. Lalu untuk define itu tidak ada tipe datanya dan diganti teks sebelum compiler dan lebih tua. Dan umumnya dipakai di C. Nah, di sini ada tipe contoh program menggunakan variabel tipe data dan konstanta. Oke, di sini ada include IOStream using namespace std. Lalu di sini kita membuat konstanta yaitu konstanta float dengan nilai pi. Lalu di sini kita buat fungsi main, integer main. Lalu kita deklarasikan variabelnya untuk variabel jari-jari dengan nilai 10. Lalu untuk fungsi luas yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Lanjut kita cout, kita keluarkan nilainya yaitu jari-jari, lalu kita inline untuk mengakhiri instruksi dan kita cout luas lingkaran yaitu luas dari variabel yang ini. Lalu kita inline, lalu kita return 0. Di sini ada ringkasan materinya juga. Yang pertama yaitu variabel adalah tempat menyimpan data. Lalu tipe data adalah untuk menentukan jenis data dan ukuran memori. Konstanta yaitu nilai yang tidak bisa diubah. Lalu selanjutnya ada array. Array adalah struktur data statis yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama pada lokasi memori yang berurutan. Ciri-ciri array yaitu yang pertama ukuran tetap dan ditentukan saat deklarasi. Lalu yang kedua akses elemen menggunakan indeks mulai dari 0. Lalu yang ketiga tipe datanya harus sama. Di sini ada contoh deklarasi array. Kita hampir sama juga seperti variabel, kita buat tipe datanya dulu. Kita buat tipe data integer misal di sini, lalu kita deklarasi kita namai arraynya, lalu kita di sini masukkan ini kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Untuk ini menunjukkan jumlah tupel yang ada dalam array atau jumlah elemen yang ada dalam array. Lanjut di sini ada contoh inisialisasi array yang mana kita menentukan nilai dari array. Yang sebelumnya ini kita sudah diketahui bahwa array ini akan berisi 5 elemen, maka di sini kita perlu menginisialisasi 5 elemen, 5 nilai elemen. Lanjut untuk mengaksesnya kita bisa seperti ini cout, kita bisa lebih dari lalu angka dan kurung buka 2. Maka akan outputnya 30 karena di sini untuk indeks nomor 2 itu adalah nilainya 30 karena untuk array sendiri indeksnya mulai dari 0. Jadi 10 ini indeks 0, 20 indeks 1, 30 indeks 2. Nanti di sini ada kelemahan array. Yang pertama tentu saja karena ukuran tidak bisa diubah setelah dibuat. Lalu yang kedua tidak memiliki fungsi tambahan, jadi harus manual untuk memanggil dan lain-lainnya. Selanjutnya ada vektor. Vektor adalah struktur data dari STL atau standar template library yang bersifat dinamis. Artinya ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis. Ciri-ciri vektor sendiri yaitu memiliki ukuran yang fleksibel, memiliki banyak fungsi bawaan, dan akses elemen tetap menggunakan indeks. Nah, di sini ada contoh penggunaan vektor. Nah, kita karena vektor ini merupakan bagian dari library, maka kita harus mengincludekan library vektornya sendiri. Lalu di sini kita using namespace untuk mendeklarasikan namanya std, lalu kita titik koma untuk mengakhiri instruksi. Lalu kita untuk mendeklarasikan sendiri kita buat vektor lebih dari integer kurang dari, lanjut data. Ini untuk namanya sendiri, data sama dengan 10, 20, 30. Lanjut ketika kita akan menambah elemen, maka langsung saja kita buat data pushback karena data ini merupakan nama dari vektor itu sendiri ya.
Lanjut, jadi ini merupakan vektornya tadi. Lanjut kita tentukan untuk tipe datanya, yaitu tipe data integer, dan kita beri nama untuk vektornya yang dimana di sini diberi nama data. Lalu untuk menambahnya kita buat data dot pushback, kita masukkan nilai yang akan kita tambah. Lalu untuk menghapus elemen terakhir kita bisa data dot pop back underscore back. Maka ini misal di sini 30 adalah elemen terakhir, maka ketika kita menginputkan algoritma ini maka nilai 30 akan hilang. Lanjut untuk akses ke elemennya sendiri kita bisa cout, lalu lebih dari data indeks yang kita mau, maka outputnya akan menunjukkan nilai dari indeks yang kita inginkan. Lalu untuk keunggulannya sendiri, store tentu saja bisa berubah ukuran otomatis. Lalu yang kedua memiliki banyak fungsi seperti pushback, size, insert, erase, dan lain-lain. Lalu yang ketiga lebih aman karena memiliki bound checking melalui .at kurung buka kurung tutup. Lalu di sini untuk tabel perbedaan array lumayan banyak, mulai dari sifat ukuran, definisi, memori, fleksibilitas, fungsi bawaan, keamanan akses, kemudahan digunakan, performa, penggunaan memori, dan kapan dipakai. Akan sangat lama jika saya jelaskan satu-satu, maka bisa dilihat sendiri. Saya juga akan menampilkan file markdown saya di kolom deskripsi, jadi bisa dicek sendiri. Selanjutnya ada persamaannya, mulai dari tipe data yang sama, lalu ada akses elemen, lalu urutan elemen, lalu kompatibel dengan loop, dan digunakan untuk koleksi data. Ini untuk persamaannya sendiri. Ini untuk kode perbandingannya. Jadi ketika kita menggunakan array, kita harus menuliskan seperti ini, yaitu kita memilih tipe datanya dulu, lalu kita buat array untuk namanya, lalu kita tentukan berapa jumlah indeksnya atau berapa elemennya, lalu kita tuliskan nilai per elemennya. Lalu untuk vektor sendiri kita harus mendeklarasikan vektor, lalu kita tentukan juga tipe datanya, lalu kita buat namanya, lalu kita juga buat elemen-elemennya seperti ini, seperti itu ya. Lanjut kita akan beralih ke input pengguna menggunakan cin atau konsol input. Cin adalah fungsi dasar untuk mengambil input dari keyboard dan digunakan bersama operator ekstraksi. Nah, di sini ada contoh penggunaan cin. Jadi di sini kita akan melakukan input angka. Maka di sini kita tinggal pilih tipe data dan di sini kita masukkan variabel, dan variabel tersebut akan menjadi return dari nilai yang akan kita inputkan. Jadi di sini cin, lalu kita ekstraksi dan kita tulis umur. Lalu tidak lupa kita taruh titik koma di belakang. Lanjut untuk input satu kata, kita bisa seperti ini, string, lalu kita deklarasikan untuk variabelnya, kita variabel nama sebagai input, lalu ketika kita memasukkan input sebagai pengguna maka kita akan mengubah variabel nama ke dalam, lalu memasukkannya ke dalam cin. Seperti ini untuk input kata. Jadi di sini misal saya memasukkan Fajri, maka outputnya juga Fajri. Dan untuk cin sendiri tidak bisa menerima spasi. Oleh karena itu, untuk kekurangan sendiri, cin itu salah satu kekurangannya yaitu tidak bisa menggunakan spasi ya. Lalu untuk kelebihannya sendiri, yang pertama cin tentu mudah digunakan, lalu yang kedua cocok untuk angka dan kata tanpa spasi, lalu yang ketiga lebih cepat untuk input sederhana. Selanjut kita input menggunakan getLine. Nah, getLine ini digunakan untuk membaca satu garis penuh termasuk spasi. Untuk sintaksnya sendiri kita bisa seperti ini, kita bisa deklarasikan getLine, lalu kita buat cin untuk inputan, lalu kita variabel string. Untuk contoh penggunaannya seperti ini, string kalimat titik koma, lalu kita string ini maksudnya tipe datanya, lalu kita deklarasikan getLine, lalu kita buat getLine sebagai cin atau input, lalu kita masukkan variabel kalimat seperti ini ya. Lalu jika misal kita inputkan kalimat seperti ini, maka otomatis kalimat ini akan tersalin sepenuhnya.
Kelebihannya sendiri tentu guideline bisa menangkap kalimat dengan lengkap, bahkan dengan spasi, yang mana ini cocok untuk nama lengkap, alamat, judul buku, dan deskripsi. Lalu untuk kekurangan sendiri, kita perlu berhati-hati jika digunakan setelah check-in karena bisa terlewat akibat buffer new line. Seperti ini. Jika ini ada contoh sintaks yang kurang tepat, di mana jika kita menuliskan seperti ini, maka guideline akan langsung dilewati karena check-in sebelumnya meninggalkan karakter new line di buffer. Seperti ini ya teman-teman. Maka ini tidak akan muncul karena check-in ini masih menjadi bagian yang ini, check-in yang atas ini. Untuk solusinya sendiri seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita definisikan dulu check-in untuk yang instruksi sebelumnya. Lalu kita deklarasikan lagi untuk fungsi ignore atau ya ini check-in.ignore yang mana ini akan membersihkan buffer. Lalu kita bisa menggunakan guideline dengan check-in kembali. Lanjut untuk versi yang lebih aman ada seperti ini ya. Jadi kita check-in ignore, lanjut kita tuliskan sintaks seperti ini untuk menghilangi buffer. Selanjutnya untuk perbedaan check-in dan guideline, di sini kita bisa lihat untuk jenis input tentu check-in tidak bisa menerima kalimat, maka hanya bisa angka dan kata tanpa spasi. Lalu ada di aspek penanganan spasi, lalu ada di data, lalu ada di kapan pemakaian yang lebih baiknya. Yang mana di sini check-in lebih baik dipakai saat nilainya tunggal dan nilai berisi angka. Lalu guideline lebih baik digunakan saat berisi nama lengkap dan kalimat-kalimat yang panjang. Lalu masalah umumnya di sini tentu check-in tidak bisa multi kata dan guideline harus ignore buffer setelah check-in. Lalu ada aspek kemudahan. Oke, di sini ada contoh programnya. Ini adalah contoh program kombinasi check-in dan guideline. Jadi di sini ada include IOStream, include string, yang mana ini adalah inisialisasi untuk modul IOStream dan modul string. Lalu kita using namespace std titik koma untuk menjadikan string ini menjadi namespace-nya. Lanjut kita buat integer fungsi main dengan tipe data integer, lalu kita masukkan umur, lalu kita masukkan di sini kita masukkan umur dengan check-in. Lanjut kita bersihkan buffer check-in.ignore. Lanjut kita buat lagi untuk masukkan nama lengkap menggunakan getLine. Lalu untuk cout-nya sendiri atau outputnya akan berisi halo dengan nama lengkap, yaitu variabel ini, variabel untuk masukan dari ini string yang memiliki tipe data string. Lalu kita umur kamu, lalu kita akan menerima umur dari variabel umur yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu kita endline dan titik koma. Oke, untuk materi dari C++ level 1 ini sudah selesai. Oke, di sini saya mempunyai beberapa program untuk untuk menerapkan masing-masing dari algoritma atau instruksi program yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama di sini ada variabel, kita running. Oke. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Jadi di sini saya sedikit. Jadi di sini ada untuk konstanta yaitu pi, lalu kita ada variabel dengan berbagai jenis, lalu kita mempunyai juga menghitung keliling lingkaran.
Lalu kita untuk outputnya kita mulai dari umur, yaitu tipe data, dan kita tinggi badan, kita grade, lalu kita status lulusan, dan kita terakhir pilih lingkaran, yang mana ini nilainya adalah dari pi kali radius. Seperti itu ya teman-teman. Di sini kita juga punya program untuk array. Code array di sini ya, ini tabel ya teman-teman. Lanjut di sini untuk input, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama lengkap kita. Jadi kita misalnya di sini umur 18. Nah, di sini kita bisa mendapatkan input. Kita bisa mendapatkan tampilan dengan input yang kita masukkan sebelumnya. Oke. Lanjut untuk latihan sederhananya sendiri, di sini merupakan gabungan dari semua algoritma atau instruksi yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi di sini cukup panjang ya teman-teman. Cuma akan tetap saya cobakan programnya. Input pertama kita ada algoritma input dulu, lalu kita masukkan nama kita masukkan umur, jenis kelamin, hobi saya bola, skate, renang. Nah, di sini pilihan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Latihan diri. Jadi di sini kita sudah menerapkan semua konsep pemrograman atau algoritma yang sudah saya bahas sebelumnya, mulai dari konstanta, variabel, array, vektor, identitas, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke level 2. Yang mana untuk level 2 ini sendiri akan berisi fungsi, parameter, dan return, lalu scope variabel, lalu ada komentar single line maupun multi line, lalu kita menerapkan using namespace std serta alternatifnya. Kita akan membahas bahasan-bahasan itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama itu adalah fungsi. Fungsi sendiri adalah blok kode yang memiliki tugas tertentu dan bisa dipanggil atau dipakai berkali-kali. Tujuannya sendiri yang pertama tentu saja menghindari penulisan kode yang berulang, membuat program lebih rapi, mempermudah debugging, dan memecah program besar menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk strukturnya sendiri seperti ini. Kita bisa mendeklarasikan nama fungsinya terlebih dahulu, lalu kita bisa membuat parameternya, lalu kita bisa mengisi isi dari fungsi tersebut. Jadi di sini kita punya fungsi sederhana dengan nama sapa dan parameter yang masih 0. Lalu untuk isinya sendiri di sini kita output hello. Lalu parameter sendiri adalah nilai yang dikirim ke fungsi agar fungsi dapat bekerja menggunakan nilai tersebut. Berikut adalah contoh fungsi dengan parameter. Di sini untuk nama fungsinya adalah sapa nama dan parameternya adalah string nama. Lalu berisi code hello dan kita kembalikan nama. Ini. Jadi di sini nanti kita akan mengisi nama kita, lalu program akan menampilkan hello dengan nama yang sudah diinputkan sebelumnya. Karena nama merupakan parameter dari fungsi. Nah, seperti ini ya. Nama sama dengan parameter dan tipenya adalah string. Lalu di sini ada jenis-jenis parameter, yaitu adalah parameter yang pass by value, yaitu nilai saat dikirim salinan, dan perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi nilai asli. Di sini bisa dilihat kita memiliki parameter integer a, yaitu a adalah bilangan bulat. Lalu di sini di dalam fungsinya sendiri ditulis a sama dengan a plus 5.
Nah, di sini sama dengan tidak mengubah variabel asli ya. Selanjutnya kita ada pass by reference, yaitu yang dikirim lewat alamat variabel dan perubahan ini mempengaruhi variabel asli. Seperti ini ya. Jadi kuncinya ada di ini, icon dengan ya. Jadi untuk icon dengan ini sendiri maka kita sudah membuat algoritma pass by reference untuk fungsi. Jadi setiap yang di dalam fungsi ini akan mempengaruhi variabel awal, variabel asli, seperti itu ya. Lalu di sini juga ada pass by pointer, yang mana ini akan mengirimkan alamat memori lewat pointer dan digunakan jika ingin mengirim array atau manipulasi memori. Seperti ini ya. Kuncinya ada di icon bintang. Ini artinya kita menggunakan algoritma pass by pointer untuk fungsi di sini. Jadi kita bintang A sama dengan bintang A plus 5. Seperti itu ya. Lanjut kita juga ada return. Return sendiri adalah cara fungsi mengirim nilai kembali ke pemanggilnya. Dan di sini kenapa return menjadi penting? Karena fungsi tidak hanya mengerjakan tugas, tapi juga bisa memberikan hasil dengan contoh seperti ini ya. Di sini ada contoh fungsi dengan return. Di sini kita memberikan parameter integer A dan integer B, lalu kita akan return A plus B, yang mana ini akan mengembalikan nilai A dan B-nya. Nah, di sini integer adalah tipe data tentu saja, dan return A plus B yaitu mengembalikan hasil ke pemanggil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi misal ini, jadi seperti yang di bawah ini ya, misal tambah, kita menggunakan kita mendeklarasikan terlebih dahulu integer, tipe data integer untuk variabel hasil, lalu kita hasilnya sama dengan kita menggunakan algoritma tambah dan kita setting parameternya. Parameter menjadi 3, 4. Lalu jika kita return, maka return akan mengembalikan hasilnya yaitu 7. Seperti itu ya. Dan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, kita bisa menggunakan void di sini. Jadi kita tidak mengembalikan nilai parameter apapun, seperti itu ya. Jadi tetap parameternya kosong. Seperti ini ya. Dan jika kita tetap memaksa menggunakan return di fungsi void, maka akan langsung keluar dari fungsi. Seperti ini contoh lebih lengkapnya. Di sini kita mempunyai fungsi dengan parameter, yaitu kita fungsi hitung luas persegi, lalu kita mendeklarasikan parameter sisi, lalu kita return nilai untuk sisi kali sisi, yang mana ini akan mengembalikan nilai variabel A, parameter awal. Lanjut di sini kita juga punya ini. Ya, ini keseluruhan fungsi dengan parameter ya. Fungsi dengan parameter dan return. Nah, seperti ini. Jadi untuk kesimpulan singkatnya, fungsi sendiri adalah blok kode yang menjalankan tugas tertentu, lalu parameter adalah nilai atau variabel yang dikirim ke dalam fungsi, dan return adalah cara fungsi mengirim hasil kembali ke pemanggil. Selanjutnya ada scope variabel. Nah, scope variabel sendiri adalah wilayah atau bagian program di mana suatu variabel masih dapat diakses atau digunakan. Di dalam C sendiri ada dua, yaitu lokal dan global. Yang pertama lokal. Lokal sendiri adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Misalnya dalam tuple atau ya ini istilahnya apa ya. Selanjutnya ini ada variabel yang dapat digunakan di dalam blok tempat ia digunakan. Nah, ciri-cirinya sendiri bisa dilihat. Hanya berlaku di dalam fungsi, tidak bisa dipakai di luar blok, dibuat saat fungsi atau blok mulai dijalankan, dan hilang saat fungsi atau blok selesai atau dihapus. Seperti di sini ada contohnya. Kita membuat variabel x di dalam fungsi void, maka jika kita panggil variabelnya di dalam fungsi ini akan valid, namun ketika kita memanggilnya di variabel di fungsi yang lain, kita memanggil variabel tersebut di fungsi yang lain, ini tidak akan dikenali karena x hanya merupakan variabel lokal. Lalu selanjutnya ada variabel global. Untuk pengertiannya sendiri, ini adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi apapun. Jadi masih belum ada fungsi di atasnya dari variabel ini. Dan biasanya ditaruh di bagian paling atas ya. Nah, variabel ini bisa digunakan oleh semua fungsi di dalam file program tersebut, kecuali jika yang dibayangi oleh variabel lokal dengan nama atau nilai yang sama, seperti itu. Lanjut di sini untuk ciri-cirinya sendiri. Yang pertama tentu dideklarasikan di luar fungsi, bisa diakses oleh semua fungsi,
umurnya sepanjang program berjalan, dan nilainya bisa diubah dari mana saja. Nah, ini adalah contoh sintaksnya. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabel global, lanjut kita memanggilnya di dalam fungsi juga, dan kita memanggilnya di fungsi yang lain. Ini tetap bisa karena y atau variabel ini merupakan variabel global. Nah, di sini kita mempunyai komparasinya untuk variabel lokal dan global. Ini value sebagai variabel global di sini. Lanjut di sini kita juga mendeklarasikan variabel yang sama untuk variabel lokal. Oleh karena itu ketika kita memanggil variabelnya, yang muncul akan menjadi 50 karena fungsi memprioritaskan atau lebih memanggil variabel yang ada di dalam fungsinya terlebih dahulu, seperti itu ya. Lanjut ketika kita di sini tidak mendeklarasikan atau mendefinisikan nilai untuk variabelnya sendiri, maka outputnya akan menjadi variabel yang sudah didefinisikan di variabel global, bukan di lokalnya, seperti itu ya. Lalu di sini juga ada scope dalam blok, dan yang berarti variabel yang dibuat di dalam blok seperti if, for, atau dalam blok seperti ini juga termasuk dalam blok itu ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi di sini kita punya fungsi main dengan variabel a. Lalu ketika kita mencoba di sini kita mempunyai fungsi main dan kita mempunyai kita mempunyai tanda kurung buka, lalu kita mendeklarasikan variabelnya di dalam sini, maka ini akan menjadi otomatis variabel lokal saja dan tidak bisa digunakan di global, seperti itu ya. Ini ada lifetime variabelnya. Di sini lokal dibuat saat blok atau fungsi masih masuk dan akan hilang saat keluar dari fungsi blok. Lalu global dibuat saat program dimulai dan hilang saat program selesai. Lanjut di sini ada ringkasan cepatnya bisa dilihat. Lanjut di sini juga ada tips penting, yang mana salah satunya itu adalah gunakan variabel lokal sebisa mungkin karena lebih aman dan rapi, dan hanya gunakan variabel lokal ketika diperlukan. Misal untuk konfigurasi umum, konstanta global, dan data yang memang harus banyak diakses oleh fungsi yang beragam. Lanjut di sini kita mempunyai komentar. Nah, komentar sendiri adalah bagian kode yang tidak dieksekusi oleh compiler. Tujuannya yaitu adalah memberikan penjelasan pada kode, membantu dokumentasi, mempermudah debugging, dan meningkatkan perbacaan program. Yang di sini ada komentar single line yang ditandai dengan -2. Nah, komentar terbaris diawali dengan -2, dan setelah semua teks selesai, maka komentar akan dianggap habis. Ini hanya bisa dilakukan untuk satu line saja untuk penggunaan ini /2 ini. Jadi seperti ini ya, kita mengetik /2 lalu kita menulis komentar dalam satu baris atau single line. Lanjut untuk komentar multi line, kita menggunakan slash bintang, lalu kita menuliskan komentar yang akan kita inginkan. Lanjut di akhir kita juga menuliskan slash atau bintang slash, seperti itu ya. Ini akan membuat komentar multi line, seperti ini contohnya ya. Komentar dengan 2 line, dan kita masih bisa membuatnya lebih asal kita di awal dan di akhir kita memberikan simbol ini, kedua simbol ini ya, seperti ini ya. Dan bisa juga dijadikan menjadi komentar single line, seperti ini ya. Dan berikut adalah contoh gabungannya di dalam program seperti ini. Pertama kita mempunyai komentar single line, lanjut kita juga mempunyai komentar multi line, seperti itu ya. Di sini ada catatan pentingnya, yang mana kita tidak boleh menumpuk komentar multi line. Ya, seperti ini. Jadi kita membuat slash bintang di awal, lanjut kita slash bintang di tengah, dan kita slash bintang di tengah lagi, lanjut kita slash bintang di tengah lagi. Itu tidak bisa ya, karena akan error compilernya. Lanjut kita mempunyai namespace. Nah, namespace sendiri adalah fitur dalam C++ yang digunakan untuk mengelompokkan nama, baik variabel, fungsi, kelas, dan lain-lain, agar tidak terjadi konflik nama saat menggunakan kode dari banyak sumber. Nah, C++ sendiri memiliki namespace bawaan, yaitu std, terus
dalam kurung. Nah, di sini dituliskan semua fungsi standar C++ seperti cout, cin, string, dan lain-lain berada di dalam namespace std. Nah, di sini ada alasan mengapa namespace itu penting. Yang pertama adalah uh, untuk menghindari fungsi yang sama, untuk menghindari nama yang sama ya. Jadi di sini misal kita membuat namespace seperti ini ya. Seperti ini ya. Lanjut untuk cara menggunakannya seperti ini. Kita bisa mengakses langsung dengan operator scope revolution atau titik dua kali seperti ini ya. Jadi kita tulis std lalu titik dua kali lalu kita tulis uh, fungsi atau cout, cin, dan lain-lain ya. Seperti ini ya. Fungsi standar C++ nya. Nah, lanjut kita juga bisa menggunakan using namespace std ya, ini memanggil semua nama dalam namespace std seperti ini ya. Yang mana ini mempunyai kekurangan. Yang pertama salah satunya yaitu bisa menyebabkan konflik nama dan tidak ideal untuk proyek besar. Dan untuk alternatifnya di sini kita bisa menggunakan using std dua kali cout, yang mana ini akan mengimpor nama tertentu saja ya, seperti ini. Lebih aman dibanding using namespace std seperti itu ya. Lanjut di sini kita juga bisa membuat namespace sendiri untuk mengelompokkan kode seperti di sini, namespace, math, integer tambah, dan lain-lain seperti itu ya. Dan untuk pemanggilannya sendiri kita bisa mendeklarasikan tadi hasil sama dengan variabel. Kita bisa mendeklarasikan variabel hasil dengan nilai yaitu math, dengan nilai math atau namespace yang sudah kita buat, dan kita tambah. Kita beri algoritma tambah dengan parameter yang sudah diinput, yang sudah menjadi bagian dari algoritma ya. A34 maka akan masuk ke algoritma return A plus B, yang mana ini akan mengembalikan nilai itu sendiri. Di sini juga ada alternatif lainnya lagi, seperti yang pertama yaitu menggunakan fully qualified name, alias selalu menggunakan ini titik dua kali sebelum menulis fungsi dasarnya. Lalu kita juga bisa menggunakan alias namespace seperti di sini ya. Lalu kita juga bisa menggunakan using declaration, yaitu untuk mengimpor bagian tertentu, dan ini lebih aman. Lanjut kita juga bisa menghindari namespace dengan membuat class static atau mendefinisikan namespace kita sendiri ya. Nah, ini untuk ringkasannya bisa dibaca, dan untuk kesimpulannya sendiri juga bisa dibaca seperti yang ada di tampilan, dan juga nanti bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan program-program yang menggunakan atau mengaplikasikan dari algoritma ini. Di sini ada program fungsi yang pertama. Ini kita menggunakan fungsi dengan parameter dan return value, dan ini kita juga memiliki inputan untuk fungsinya seperti itu ya. Jadi kita running saja langsung. Masukkan panjang, kita masukkan 3 misal, add 3, enter. Masukkan lebar 4. Nah, di sini luas persegi sama dengan 12. Nah, di sini untuk algoritmanya saya jelaskan sedikit ya. Tadi yang tentu saja kita menggunakan fungsi karena ini merupakan program fungsi, dan dengan parameter dan return value-nya seperti ini ya. Dan returnnya ini adalah perkalian dari dua parameter yang kita inputkan seperti ini ya. Dan untuk tampilannya bisa dilihat seperti ini. Kita cout program hitung luas persegi dan kita masukkan panjang, lalu kita buat input P sebagai itu parameter dari variabel ini, variabel hitung luas seperti itu ya. Lalu kita juga memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya. Jadi ini adalah fungsi ya teman-teman, bukan variabel. Dan kita di sini memanggil fungsi serta menyimpan hasilnya. Di sini kita simpan di variabel luas. Begitu ya teman-teman.
Lanjut kita untuk output terakhirnya adalah hasilnya, yang mana ini adalah variabel luas, dan nilai luas ini akan mengembalikan parameter panjang dan lebar, seperti itu ya. Lanjut untuk ada komentar single line, ya bisa dilihat ini komentar single line dan ini komentar multi line, seperti itu ya. Lanjut untuk namespace, nah di sini kita menerapkan beberapa alternatif cara mendeklarasikan atau membuat namespace. Di sini pertama kita menggunakan using namespace, lalu yang kedua kita menggunakan using namespace std seperti ini. Sorry, yang program kedua ini tanpa menggunakan using namespace ya. Jadi hanya menuliskan std titik dua kali dan fungsi dasar yang akan kita panggil, seperti itu. Lanjut di sini ada program kalkulator ya teman-teman, kalkulator sederhana yang menerapkan algoritma-algoritma yang sudah saya jelaskan tadi ya, seperti ini ya. Sini ada double untuk dua bilangan yang akan dihitung, dan kita input char atau operator, dan kita input double untuk hasil, yaitu variabel yang menyimpan hasil perhitungan, seperti itu ya. Lanjut di sini kita juga kita ada algoritma sedikit ya di sini. Kita menggunakan switch case untuk memilih operasi sesuai operator yang dimasukkan pengguna. Itu ya. Dan kita mendefinisikan nama switch sebagai switch case. Kita mendefinisikan nama switch case dengan OP, yang mana ini akan dalam program dijalankan di tengah-tengah nilai input A dan nilai input B, yang mana akan menghasilkan hasil, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ketika kita case-nya plus, maka hasilnya itu A tambah B dan count break ya, yang mana ini penjumlahan, seperti itu ya. Ini saya akan coba. Sekarang angka pertama, bentar. Angka pertama 2, operatornya saya ingin tambah saja. Bentar. Angka keduanya 4. Nah, bisa dilihat di sini ya, sudah berhasil ya untuk program kalkulator. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Bye bye.